Hello everyone, welcome to Revival Worship Church. Selamat beribadah. Saya percaya bahwa jika masih diberikan waktu oleh Tuhan hari ini untuk kita menghampiri Tuhan, untuk kita beribadah, itu satu anugerah yang sangat luar biasa. Mari ajak keluarga, saudara, anak-anak kita mungkin untuk kita bersama menghadap Tuhan dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Kami berdoa, Tuhan, kami siap untuk beribadah. Biar Engkau menguduskan kami, Engkau memberkati, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi nama Yesus, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online. Apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa kasih Kristus yang menyertai setiap kita. Dimanapun Anda berada, mari kita boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya! For the Lord is good. Karena Tuhan itu baik dan bahwasanya sungguh dahsyat kasih dan setianya. Anugerah, rahmat dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya senantiasa mengalir sampai hari ini. Kami ingin menyanyikan kasih setia-Mu. Kami ingin menyanyikan anugerah-Mu yang besar. We thank you Father. We thank you Jesus. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but
Kami tahu kami bukan siapa-siapa Tuhan sampai Engkau menemukan kami. We are nothing Lord. Sampai Engkau menjumpai kami, Engkau mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan, anak kesayangan-Mu. Sebab itu hari ini tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur Tuhan. Apapun keadaan hari ini, anugerah-Mu lebih besar dari segala-galanya Tuhan. We thank you Father. We thank you Jesus. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Dimanapun Anda berada, berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, 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 kami berseru, kami percaya. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Bahwa masih ada Tuhan yang luar biasa. Dia berjalan berkeliling berbuat baik, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi pengharapan yang baru kepada Anda dan saya. Dan Yesus yang sama, Dia ada saat ini dimanapun Anda berada. Let's sing again. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya. Mujizat-Mu masih terjadi. Amin. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru
sejauh doa berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percayalah, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dimanapun Anda berada, mari angkat tanganmu, berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, I call upon your name, Lord. Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, Dia akan segera menghampiri. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Kami bisa memanggil namamu,
Nama yang meneduhkan hati kami, nama yang menguatkan kami Tuhan, yang memulihkan kami, nama yang menyembuhkan kami Tuhan, bahkan nama yang mengubahkan kami. Your name Jesus. Thank you Father. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Amin. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, di saat ku tak berdaya. Katakan ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena ketika ku berdoa mujizat itu nyata. With one voice say, di saat ku kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, namun Roh-Mu ya Tuhan. Mujizat itu nyata, ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Kami percaya. Yeah. Give to the Lord the big hand. Hallelujah. Happy Sunday. Kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang sangat dahsyat. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Amin. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan tentang bagaimana berjalan bersama Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata ketika Yesus dia naik ke surga, dalam Yohanes berkata seperti ini, jangan takut, jangan gelisah hatimu karena
Aku pergi untuk menyiapkan tempat buat Anda dan saya, firman Tuhan berkata. Dan kemudian dia katakan, tapi nanti suatu waktu dia akan datang kembali untuk menjemput kita, anak-anaknya. Dia siapkan tempat yang mulia di sana. Tapi dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, tapi aku akan mengirim yang dijanjikan oleh Bapa. Aku akan mengirim Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa untuk menyertai kita, untuk berjalan bersama-sama dengan kita, untuk menolong kita, menghibur kita, dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dan saya ingin bagikan firman Tuhan hari ini seperti tema yang dikatakan, yaitu berjalan bersama Roh Kudus. Jadi siapa pribadi yang dijanjikan itu, saudara? Pribadi yang dikatakan bahwa aku pergi tapi aku akan mengirim Roh Kudus menyertai setiap kita, sehingga saudara tidak akan pernah merasa ditinggal oleh Yesus, tidak akan pernah merasa sendiri, karena sesungguhnya Dia ada dan menyertai setiap kita. Kita buka firman Tuhan, saudara. Dikatakan firman Tuhan seperti ini, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi, saudara. Jadi ada pribadi yang ilahi, yang luar biasa. Dia katakan, aku mengirim Roh Kudus. Engkau tidak akan pernah merasa sendiri, engkau tidak akan pernah ditinggalkan, saudara. Yesus secara fisik nggak ada lagi bersama dengan kita, seperti pada zaman dia bersama dengan murid-muridnya. Setiap hari Yesus bersama dengan murid-muridnya, sehingga murid-muridnya merasa tenang, karena dia tahu bahwa ada gurunya, ada Tuhan, ada Mesias, ada pribadi yang luar biasa yang berjalan bersama dengan mereka, saudara. Tapi kemudian ketika Yesus naik ke surga, otomatis murid-murid itu merasa kehilangan, saudara. Karena biasanya mereka melihat setiap hari, mereka melihat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi kemudian mereka merasa ditinggal. Sebab itu Yesus berpesan bahwa kamu jangan takut, kamu jangan gelisah. Karena dikatakan bahwa aku pergi untuk menyiapkan tempat bagi engkau, supaya nanti aku akan datang kembali dan kita akan bersama-sama di tempat yang mulia. Tapi dikatakan, aku tidak meninggalkan engkau, tapi aku akan mengirim Roh yang dijanjikan oleh Bapa. Sebab itu saya ingin berbicara, siapa pribadi yang merindukan supaya kita berjalan bersama dengan Dia dan mengizinkan Dia berjalan bersama dengan kita. Karena ada perbedaan antara ketika Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita dan keinginan Dia untuk kita berjalan bersama dengan Dia. Tapi kalau hanya satu pihak, Dia yang berjalan bersama dengan kita, sementara kita tidak ingin berjalan bersama dengan Dia, saudara, akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda ceritanya. Ada orang yang berjalan berdua, bersampingan, berdampingan dengan orang yang dia saling kenal tapi jalannya jauh, bahkan mungkin tidak saling lihat, saudara. Jadi kayak seperti pada saat ini kita bisa ibadah, kita bisa saling lihat tapi tidak saling berdampingan karena secara jarak ini terpisah. Tapi secara online kita bisa bertemu, saudara. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan ketika ada pribadi orang yang secara online dan onsite, yang dia berjalan bersama tapi kemudian dia berjalan bersama tapi hanya secara online. Sama, saudara, kita boleh berkata bahwa Roh Kudus itu menyertai kita, tapi apakah kita juga mau disertai oleh Roh Kudus? Kita boleh berkata bahwa kita anak Tuhan yang disertai, yang Roh Kudus berjalan bersama dengan kita, tapi apakah kita berjalan dekat dengan Dia atau berjalan tapi jauh, tidak dekat dengan Dia, saudara? Sebab Dia adalah pribadi yang ilahi, saudara. Pribadi itu artinya Dia juga adalah sesuatu pribadi yang memang punya perasaan. Sebab itu ada firman Allah berkata bahwa jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Berarti kalau dia merasa didukakan, dia juga bisa merasakan ketika ada orang yang memang welcome dia, dengan ada orang yang memang tidak sama sekali menginginkan dia, saudara. Jadi suatu waktu, saudara, ketika saudara masuk dalam suatu perkumpulan, misalnya saudara datang, let's say saudara datang ke suatu tempat arisan, dan kemudian di tempat itu saudara masih orang yang baru, yang belum kenal siapa-siapa, mungkin baru dikenalin oleh satu orang yang dalam anggota situ, dan kemudian mengajak saudara untuk join untuk arisan tersebut. Dan pertama kali mungkin saudara, khususnya wanita, ibu-ibu datang ke suatu tempat, saudara merasa asing, saudara merasa kayak, aduh gimana ya, ini orang terima aku apa enggak ya, saudara ya. Ini orang baik ke aku apa enggak? Ini orang benar-benar welcome aku atau aku dicuekin, saudara?
Nah, kita juga pasti akan kayak deg-degan, kayak rasa kadang-kadang udah salah tingkah, mau nyapa duluan juga kalau mereka dingin. Saudara, itu bisa sangat terjadi dalam ketika kita masuk dalam suatu perkumpulan. Sama seperti Roh Kudus, saudara. Ketika Dia ingin kita dekat dengan Dia, tapi kita juga tidak memberi ruang, tidak memberi waktu, tidak memberi kesempatan, bahkan tidak ada trust dari kita bahwa Dia tuh bisa mimpin kita, Dia tuh bisa menghibur kita, Dia tuh bisa menuntun kita, Dia bisa menolong kita. Tapi kita juga nggak ada trust sama Dia, bahkan tidak memberi waktu, tidak memberi tempat, tidak welcome, atau dengan kesan mungkin lebih cuek, lebih aduh siapa sih, nggak apa-apa lah gitu loh, aku juga bisa, ataupun apapun itu. Sementara Dia adalah penolong, saudara. Orang yang mau ditolong kemudian pribadi ini akan menolong, karena Dia adalah pribadi yang lembut, pribadi yang saudara agung, mulia, saudara. Sebab itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah sesuatu jaminan, artinya sesuatu yang digaranti, sesuatu yang memang dijanjikan, saudara. Jadi sesuatu yang dijanjikan artinya memang kita berhak menerima, saudara. Tapi kalau kita juga tidak ingin menerima, ya Dia juga tidak bisa masuk kemudian memimpin kita dan menginginkan kita berjalan bersama dengan Dia, berjalan dalam seluruh kehendak Bapa, berjalan dalam seluruh rencana Tuhan yang luar biasa. Dalam kitab Yohanes, saudara boleh buka di sana, dikatakan 15, di situ dikatakan juga beberapa pasal, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus juga itu semua pekerjaannya itu akan memuliakan Yesus, saudara. Jadi saudara bayangkan, Dia mengirim penolong, Bapa mengirim penolong buat setiap kita, supaya kita tidak melihat secara physically Yesus berjalan bersama dengan kita, tapi ada Rohnya yang tidak terbatas yang tinggal di dalam kita. Pada zaman Yesus masih berjalan di setiap kampung, secara fisik kelihatan, tapi hari ini kita tidak bisa lihat Yesus. Tapi Roh Kudus yang diberikan itu ada dalam kita, sehingga saat kita takut, kita bisa berseru kepada Dia, kita bisa minta Dia tolong, supaya tolong kita, kuatkan kita, hiburkan, tenangkan kita, saudara. Comforter, saudara. Dia adalah pribadi, Dia adalah penolong, Dia penghibur yang bikin kalem kita, saudara. Jadi saudara, yang pertama, saudara, ketika kita mau membuka hati untuk Dia berjalan bersama dengan kita, maka Dia akan berjalan. Tapi kalau saudara tidak ingin atau merasa masa bodoh, ya sejauh itu saudara, kita bisa melihat kekuatan kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup kita dan nyata dalam hidup kita, saudara. Sebab itu ada banyak pengajaran-pengajaran yang berbicara bahwa Roh Kudus ini adalah pribadi yang luar biasa. Bahkan kalau saudara baca, saudara, Dia pribadi yang sungguh mulia, saudara. Dan yang luar biasa itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita, saudara. Jadi firman Allah berkata seperti ini, saudara. Roh Kudus itu adalah yang dijanjikan dan Dia adalah jaminan. Dalam Efesus 1 ayat 12 dan sampai 14, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia juga kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, saudara. Ini yang dikatakan. Jadi saudara, Bapa sudah berjanji untuk mengirim Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga, dan ketika pribadinya itu datang dalam kehidupan kita, saudara, maukah kita menerima Dia? Dikatakan karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi saudara, ketika kita percaya itu sangat simple sekali. Sebab itu bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan Roh Kudus? Welcome Him. Saudara, dikatakan bahwa ketika kita percaya, kemudian kita akan dimateraikan, saudara. Jadi bukan hal yang sulit sekali untuk kita menerima Roh Kudus, untuk kita membawa kehidupan kita ini sungguh-sungguh dipimpin, dituntun, dan Dia bertahta dalam hidup kita. Sangat mudah. Sesimpel ketika Dia katakan ketika kamu percaya, ketika kamu sudah mendengar firman kebenaran itu yang adalah Injil keselamatan. Ketika kita percaya, kita diselamatkan dan kita mendengarkan, hidup dalam kebenaran firman Allah, kita mendengarkan firman Allah, dan dikatakan dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Saudara bayangkan, jadi Roh Kudus ini adalah jaminan di mana kita akan mendapatkan seluruhnya yang Bapa siapkan. Saudara, dikatakan seluruhnya apa itu? Yaitu penebusan yang menjadikan kita ini milik Allah. Jadi saudara, ini adalah hal yang sangat penting sekali, yang kadang saudara kita juga nggak tahu. Dulu juga saya nggak terlalu mengerti bagaimana cara menelaah antara pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus, pribadi Bapa. Tapi begitu saya dengan sederhana ingin belajar, dengan sehati yang sederhana ingin mengenal Dia, saudara, kemudian dibukakan satu demi satu. Anda bisa bayangkan, dikatakan bahwa dimateraikan dalam Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian apa? Bagian sampai kita memperoleh seluruhnya. Jadi kata sampai kita itu dititik beratkan, saudara. Coba ditanda kutipin. Jadi sampai kita artinya bukan hanya pertama kita mengikut Tuhan, tapi seterusnya continue sampai kita dalam penggenapan seluruh penebusan yang Tuhan beri atas hidup kita. Artinya setiap hari, setiap saat, saudara, sampai kita seluruh memperoleh semua penebusan yang menjadikan kita menjadi milik Allah, menjadikan kita milik Allah. Jadi kalau ada orang yang berkata saya anak Tuhan, belum tentu, saudara. Karena dikatakan yang menjadi jaminan yaitu Roh Kudus. Dan itu dimateraikan oleh Roh Kudus, saudara. Dan itu adalah merupakan karya penebusan yang luar biasa, dan kita memperolehnya hanya lewat jaminan materai yang diberikan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana orang bisa memperoleh sesuatu yang dijanjikan? Contoh soal, ketika ada orang yang pada zaman dulu, saudara, dia punya harta karun, dia sembunyi di mana? Kalau pada zaman Mesir, saudara lihat, itu kerajaan-kerajaan ketika ditemukan ada penemuan-penemuan, aduh ada emas banyak sekali, aduh ternyata di dalam tanah yang sudah bertimbun-timbun penuh dari ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, saudara, kemudian ditemukan, oh ada penemuan di situ, ada kerajaan, bekas kerajaan, di situ banyak emas-emas yang benar-benar emas murni, sehingga boleh dikatakan harta karun, saudara. Nah, bagaimana caranya, saudara? Itu tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana dan kemudian mengklaim itu punya saya. Itu ada prosesnya, ada regulasinya. Sama ketika ada seorang pribadi, dia kaya raya, mungkin raja pada zaman dulu, dan dia punya harta warisan, dan dia sudah suruh tulis harta karun ini, harta warisannya dia mau kasih ke anak-anaknya, ke orang-orang tertentu yang dia udah kasih warisan, dan situ ada materainya. Artinya ini sah hanya bagi orang yang tertulis namanya di situ. Kemudian orang datang yang nggak kenal, kemudian dia klaim dia berhak. Nggak mungkin, saudara. Karena materai itu adalah sah, itu adalah tanda di mana kita itu dapat cap bahwa ini sah, ini orang yang bisa masuk, ini orang yang bisa dapat harta karun ini. Sama Roh Kudus ketika kita terima Yesus pertama kali. Sebab itu ada banyak orang yang hanya berhenti sampai terima Yesus, dibaptis, sampai bisa melayani, tapi saudara tidak bergaul every day, bergaul dengan Roh Kudus. Please Him, izinkan dia. Saudara, nanti di terakhir saya akan share apa yang akan dia kerjakan dalam kehidupan ketika kita berjalan bersama dengan dia. Saudara, jadi saya katakan bahwa dia jaminan, dia materai. Bagaimana bisa saudara tidak pernah ada memiliki satu kepercayaan? Bahkan ada orang yang belum pernah menerima Yesus secara pribadi. Anda Kristen dari dulu tapi nggak pernah secara pribadi Anda menerima Yesus. Dan setelah itu Anda percaya akan firman Allah, hidup bergaul dengan firman Allah. Itu yang akan membuat dikatakan, karena firman yang telah kamu dengar, yaitu firman kebenaran, Injil keselamatan, itu ketika kamu percaya. Jadi ketika kamu percaya, sesimpel itu, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu, saudara. Sehingga kita akan diberikan materai, yaitu jaminan yang akan membuat kita bisa memperoleh seluruh penebusan ketika dia mati di atas kayu salib untuk menjadikan kita milik Allah. Jadi kalau ada orang sekali lagi berkata bahwa saya anak Tuhan, belum tentu, saudara. Tapi saya percaya jemaat Tuhan hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan, Anda dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan yang telah dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus ketika kita menerima Yesus, ketika kita percaya dan kita sungguh-sungguh welcome Him dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Dan kemudian firman Allah berkata seperti ini. Jadi Roh Kudus itu adalah jaminan yang dijanjikan, dan Roh Kudus itu adalah materai. Artinya, saudara, sesuatu yang sah yang dijanjikan dalam hidup kita itu pasti digenapi. Dan saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa benar-benar hidup
dituntun oleh Roh Kudus, saudara. Jadi dia pribadi dan dia juga bisa menuntun kita. Jadi menuntun itu artinya ada conversation, ada pembicaraan. Tidak mungkin saudara kita dituntun kita nggak pernah dengar apa-apa, saudara. Ini pelajaran Roh Kudus sebenarnya luas sekali, saudara. Ya mungkin harus berapa sesi, tapi secara simpel saya ingin membawa setiap kita untuk bagaimana caranya. Pertama, ketika kita sudah menerima dia dalam hidup kita dan kita sudah percaya dan kita dimeteraikan dan kita ini benar-benar yang sudah ahli waris janjinya, penebusan itu, dan kita sedang berjalan untuk memperoleh seluruhnya, bukan setengah. Bagaimana caranya? Berjalan bersama dengan dia setiap saat. Berjalan bersama dengan dia setiap saat. Saudara, firman Allah berkata, saudara kalau baca firman Tuhan dikatakan bahwa dikatakan dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Nah ini salah satunya, saudara. Saya katakan bahwa tidak mungkin dia berbicara tapi kemudian tidak ada conversation. Kadangkala kita berpikir kekristenan kita itu hanya satu arah. Kita minta, kita berdoa, kita klaim, kita dengar orang khotbah, oh iya buat kita itu ya, oh buat kita. Tapi saudara-saudara nggak pernah memberikan hati atau telinga benar-benar dituntun oleh Tuhan. Tuntunan Tuhan itu bisa lewat firman Tuhan, udah pasti, saudara. Bisa lewat sharing firman Tuhan online seperti ini. Kemudian bisa juga Tuhan pakai dengan orang-orang di sekeliling kita, saudara. Dia bisa pakai segala cara untuk berbicara kepada kita. Dalam Ayub 33 dikatakan Tuhan bisa membuka telinga kita pada waktu malam dan dia berbicara lewat mimpi, hayal, penglihatan. Dia bisa lakukan itu. Dan dalam firman Allah dikatakan pada zaman terakhir Tuhan akan mencurahkan kuasanya, rohnya, dan dikatakan dia juga akan memberikan penglihatan. Dia akan dikatakan orang-orang tua bisa mendapat mimpi, saudara. Dan saudara lihat ada contoh kasus, contoh kisah Yusuf ketika dia Yusuf dan Maria ketika dia mau melahirkan, saudara. Dikatakan dia dinyatakan lewat mimpi untuk jangan lewat sana tapi lewat sini, saudara. Sama juga waktu orang-orang Majus ketika mereka hendak mencari raja yang disuruh oleh Herodes, saudara. Kemudian ketika mereka sudah bertemu dengan Yesus dan ada mimpi yang diberikan, ada petunjuk yang diberikan supaya jangan lewat sana, lewat sini aja. Artinya Roh Kudus berbicara, saudara. Saudara, dia bisa berbicara dengan cara audible, bisa berbicara dengan kita ada impresi dalam hati kita. Dia juga bisa berbicara lewat firman Allah ketika kita baca, dan firman itu seperti hidup, menegur kita, mengingatkan kita atau menguatkan kita. Dia juga bisa lewat orang. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi titik singgung untuk dia berbicara, saudara. Tapi yang saya ingin berkata bahwa maukah kita memberi telinga kita untuk mendengar? Itu intinya, saudara, kan. Jadi caranya, metodenya itu biar terserah Tuhan. Tapi kalau kita tidak ingin untuk belajar mendengar, ya kan nggak mungkin juga, saudara. Artinya, saudara, seperti contoh orang tua sudah ngomel dan waktu kita masih kecil, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan. Tapi kita juga nggak dengar, kita lagi pakai headphone mungkin. Ya nggak mungkin, saudara. Nah intinya kita ada di posisi mana, saudara? Sedang membuka telinga atau memang ya biasa-biasa aja? Contoh soal saudara Kristen tapi nggak menginginkan Tuhan, nggak punya passion atau nggak memaksakan diri untuk mencari Tuhan, nggak memaksakan diri untuk mengenal Dia. Ya bagaimana saudara bisa mendengarkan suaranya, saudara? Yang saudara artinya gini, zaman sekarang zaman online, orang hamba Tuhan juga nggak ngelihat, saudara. Saudara lagi ikut ibadah apa enggak, saudara? Tapi kan Tuhan tahu bagaimana saudara mau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat ketika kita berjalan bersama Roh Kudus berjalan bersama dengan kita, dan kita ingin melihat pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, mujizat, semua hal yang besar. Tapi ingin berjalan bersama dengan Tuhan aja tidak ada keinginan. How come, saudara? Nggak akan mungkin, saudara. Artinya bahwa Tuhan itu ketika dia memberi janji, dia juga menginginkan kita ada keinginan, sehingga ada apa? Ada kesepakatan bersama. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya, rencananya, janjinya, semua dalam kehidupan kita. Selalu ada komitmen, ada agreement dari dua pihak, saudara. Sebab itu banyak orang yang hanya satu pihak, minta, paksa Tuhan, harus melakukan ini, harus lakukan ini. Tapi halo, apakah Anda ingin berjalan bersama dengan Dia as a father, as a best friend?
sebagai pribadi yang kita hormati, yang kita hargai, atau sebatas kita setiap hari minta, tapi kita menutup telinga, menutup hati dan tidak menginginkan Dia, saudara. Ada orang berkata, oh enggak kok, saya masih ibadah online, saya masih baca firman, saya masih juga melayani, saudara. Tapi apakah saudara masih punya keinginan yang sungguh-sungguh lahir? Karena keinginan itu harus kita bangkitkan, harus kita putuskan, saudara. Apakah kita ingin hidup kita bertumbuh secara rohani, atau kita stuck, atau kita mati rohani? Itu sebuah keputusan. Ketika kita hidup dan kemudian tidak menginginkan apa-apa, atau hanya di situ terus jalan, tapi jalan di tempat, saudara, bagaimana kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dan bermanifestasi dalam kehidupan kita? Harus ada keputusan, harus ada keinginan. Yang pertama saya katakan bahwa ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mendengarkan firman Allah yang kita baca tadi, kemudian dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus, dan kemudian Dia memberikan apa yang dijanjikan. Dan kemudian dikatakan bahwa sehingga kita akan terus berjalan dalam pengenalan, dalam berjalan dalam seluruh penggenapan penebusannya itu sampai seluruhnya digenapi, saudara. Jadi itu adalah pekerjaan bukan semata-mata Tuhan yang buat selalu. Harus ada kesepakatan, saudara. Saya tidak bisa berjalan dengan satu pribadi yang tidak ada kesepakatan. Mungkin saya bisa jalan sebentar ke mall, tapi untuk mengenal Dia, menjadi best friend, saya percaya itu perlu waktu dan perlu kesepakatan, saudara. Sama ketika saudara menginginkan Dia untuk berbicara, ketika saudara menginginkan Dia untuk menuntun hidup kita, untuk take over all our lives, untuk memimpin seluruh area hidup kita, keluarga, pekerjaan, untuk mengoreksi kita. Kalau saudara baca dalam Timotius berkata seperti ini, bahwa firman Allah itu artinya yang diilhamkan oleh kuasa Roh Kudus, itu berkuasa untuk menegur, mengoreksi, saudara. Hari ini banyak orang begitu dengar firman Tuhan, wah dia mah negur gua gitu, wah ini mah sengaja untuk nyolot-nyolot, dan mungkin ini kayaknya agak-agak ada pesan sponsor dan yang lain, saudara. Jadi kadang-kadang kita berpikir firman yang kita pelajari itu adalah hal-hal yang memang ada hubungannya lebih bukan kepada itu memberi makan rohani kita. Bahkan ada orang, ya ampun itu mah saya udah dengar dari kapan hari. Padahal saudara, Anda baca puluhan kali, ribuan kali pun satu ayat, itu Roh Kudus bisa mengilhamkan dengan berbagai cara kekayaan yang luar biasa, saudara. Jadi karena itu adalah dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Anda bayangkan, jadi kayak kita tuh lagi makan apa yang memang yang pribadi Allah yang akan diberikan kekuatan, saudara. Nah, berbicara dengan ketika kita sudah menerima Dia, kemudian kita mengizinkan Dia, saudara. Dan ketika kita ada kesepakatan untuk mengizinkan Dia, engkau boleh ambil alih, engkau boleh berkuasa atas seluruh hidupku. Nah, di situ saudara akan melihat di mana Dia benar-benar berdaulat sepenuhnya. Saudara akan mulai melihat, saudara, Tuhan mulai memberikan kita kepekaan, Tuhan mulai memberikan kita keinginan untuk berdoa, dan kita putuskan saya mau. Tuhan mulai memberikan kita iman yang kuat, padahal saudara udah mau drop kemana-mana, saudara. Artinya masalah kiri kanan, udah gak tahu jalan apa. Tapi kita kemudian minta, Tuhan tolong aku. Dia mengirimkan kekuatan yang baru. Roh Kudus itu penghibur. Saya banyak kali ketika saya dalam keadaan susah atau bingung atau takut, saya bilang, Roh Kudus tolong saya, hiburkan saya. Tolong saya sedih banget, saya drop sekali, saya rasanya gak kuat, hiburkan saya. Dan saya juga bisa merasakan, kok tadi rasanya drop sekali ya, tadi rasanya gimana gitu, kok kayak ada pengharapan ya, kok tiba-tiba ada kekuatan, saudara. Saudara akan mulai. Saya tidak berbicara soal bagaimana saudara mendapatkan tiba-tiba ada suara, hai anakku. Saudara, itu nanti pelajaran-pelajaran berikut, bagaimana mungkin dengan karunia Roh Kudus, bagaimana mungkin dengan kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat ketika dicurahkan. Tapi dengan hal yang simpel, apakah kita mau memberikan telinga kita untuk mendengarkan suaranya, saudara? Dan itu kelihatan dari apakah engkau ingin untuk ketika Tuhan katakan berdoa, engkau mau, baca firman mau, ataupun ibadah online mau, atau Tuhan tegur sesuatu dalam hati kita, kita juga meresponi, saudara. Saudara, saya percaya ini contoh simpel bagaimana Tuhan berbicara. Ketika kita tanpa sengaja, ataupun ada hal yang kita sengaja sudah tahu, tapi kemudian kita kepleset lah, atau ada yang kita sudah tahu, tapi kita berpikir ini mah bisa sedikit abu-abu lah gitu, saudara. Kemudian kita kadang-kadang salah, saudara. Saudara, Roh Kudus itu pasti akan berbicara. Nah, ketika ada suara yang lembut berbicara, kamu tadi salah,
Kamu nggak boleh seperti itu, saudara. Pertama, respon pertama kita, aduh tadi aku salah ya. Kita mulai ada rasa feeling guilty, apa, Tuhan ampuni aku Tuhan, tadi aku salah. Kita langsung berdamai dengan Tuhan. Tapi suatu waktu ketika kita melakukan kesalahan tapi kita mengabaikan suara itu akan pelan-pelan hilang, pelan-pelan hilang, pelan-pelan sampai gak kedengaran lagi, saudara. Karena pribadinya itu pribadi yang lembut dan dia tidak pernah memaksa, saudara. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, maukah saudara mau berkata, Tuhan berikan aku hati yang lembut supaya aku bisa mendengarkan suaramu. Aku ingin kau buka telingaku, jelikan mataku, lembutkan hatiku supaya aku bisa mendengarkan suaramu. Dan bukan hanya mendengar, tapi aku mau mentaati seluruh rencanamu dan kehendakmu, saudara. Jadi saya percaya sekali bahwa Tuhan ketika dia mencari pribadi, dia mencari pribadi di mana dia akan ingin berdiam dalam kehidupan kita, saudara. Dan dia menemukan kita. Amazing, luar biasa. Saudara akan melihat, saudara, ada banyak hal yang kita rencanakan A, B, C, banyak banget. Kemudian ketika Roh Kudus ambil alih, dia mulai berbicara dan kita mulai taat. Dan Tuhan mulai intervensi dari surga, mulai turun dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita boleh melihat, kadang kita gak mampu, kok kita dimampukan. Kadang kita gak kuat, kok kita dikuatkan, saudara ya. Saya sedikit bersaksi beberapa waktu lalu, makanya saya nyanyi kadang masih gatel. Tadi tuh suka nyangkut-nyangkut karena baru sembuh dari COVID, saudara ya. Jadi kadang nyanyi tuh nyangkut gatel, jadi agak-agak susah gitu. Tapi kadang bisa gitu. Tapi saya ya udahlah, nggak apa-apa, dibikin biasa aja gitu. Dan puji Tuhan sudah pulih ya. Saya nggak bersaksi tentang bagaimana ngelewatin COVID kemarin, mungkin next time. Tetapi intinya saudara, ketika saya mengalami banyak hal dalam kehidupan ini, saudara, mungkin banyak orang yang nggak tahu apakah orang yang mungkin saya diberi kesempatan melayani Tuhan, berkhotbah, nyanyi, apakah saya juga mengalami masalah-masalah yang besar, saudara. Until now, sampai hari ini ada banyak hal yang dialami. Ada banyak hal yang di luar yang saya pikirkan terjadi dan itu bertubi-tubi, saudara. Dan banyak kali saya nggak mampu. Apa yang saya lakukan? Dalam hati suka ada yang kayak kasih tenang, kamu jangan takut, kamu jangan takut. Nah saya bilang, Tuhan, kalau saya ada salah di bagian mana, kasih tahu ya. Karena mungkin takutnya saya nggak dengar atau saya mungkin kurang peka, saudara. Itu artinya saya mau katakan, pertama kita menerima dia, tahu dulu siapa pribadi ini. Kemudian kita menerima dia ketika kita percaya, dan kemudian kita mempercayai bahwa janji itu buat kita. Dan kemudian tadi kita welcome dia sepenuhnya, terima dia, saudara. Dan kemudian ketika kita terima, ada bagian kita, ada respon. Gak mungkin, saudara ya, pasti ada kelihatan. Dan ketika kita mulai ingin berjalan, saudara, ingin berjalan, miliki hati yang mau diajar, itu salah satu modal yang luar biasa, saudara. Hati yang ingin diajar. Daud, dia berkali-kali dia mengalami titik terpuruk, terendah dalam hidupnya. Tapi saudara, dia ketika ada nabi yang menegur dia bertobat. Dia bahkan selalu bilang, Tuhan ampuni aku, Tuhan jangan ambil rohmu, semua. Jadi saudara, bagaimana caranya yang paling sederhana untuk mendengarkan suara Tuhan? Saya katakan tadi, kita bergaul dengan Tuhan, baca firman, berdoa, dan yang lain, memberi hati, membuka telinga. Tapi saudara, yang paling sangat penting, miliki hati yang lembut. Lembut itu tidak juga soal kita mesti menjadi seperti orang, maaf kalau biasa orang bilang orang Solo tuh lembut sekali, saudara ya, sehingga mungkin soft sekali lah, saudara. Bukan itu, tapi sweet spirit. Artinya saudara, kita mudah untuk ditegur oleh Roh Kudus, mudah untuk diingatkan, mudah untuk diberitahu. Karena kadang-kadang kita udah sibuk atau nggak atau kita pura-pura sibuk atau pura-pura nggak dengar. Kadang kita udah tahu tapi kita anggap remeh. Tapi Tuhan sudah berbicara ulang-ulang, baik lewat firman, lewat mimpi, lewat orang-orang tertentu. Dia sudah kirim banyak utusan, tapi selalu saudara mengeraskan hati. Tuhan sudah bilang jangan lakukan itu. Nah, ulang-ulang dari cara yang lembut, dari cara yang kalem, dari cara yang mungkin kadang udah ada teguran-teguran. Kadang dia sudah memulai untuk supaya ambil atensi kita, supaya kita ngeh, kita sadar. Bahkan kadang mungkin dengan hal-hal yang mungkin
buat kita bisa kaget, supaya kita tahu bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tapi kita juga masih menutup hati ataupun menganggap sepi semua suara Tuhan itu, saudara. Sehingga kadang-kadang dia tidak bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Jadi tidak peduli saudara berapa lama mengikut Tuhan, berapa lama Anda melayani Tuhan, berapa lama Anda dibaptis Roh Kudus, tapi Anda tidak ingin mengimani supaya kehidupan Roh Kudus itu berdaulat atas kita, saudara, dan mempersilahkan dia benar-benar totalitas dalam kehidupan kita, saudara, ya tidak akan pernah terjadi. Dan salah satunya langkah yaitu yang saya katakan, minta kepada Tuhan supaya kita memiliki hati yang lembut, saudara. Hati yang lembut, Anda mulai mudah ditegur, mudah diingatkan, mudah dikoreksi, saudara. Dan mungkin kadang-kadang kita berpikir, oh ya saya juga punya hati yang lembut. Gimana lembut juga, saudara? Kadang-kadang Tuhan sudah pakai gembala, pakai pemimpin, pakai orang-orang tertentu untuk menegur saudara, itu belum apa-apa saudara sudah enggak terima. Bagaimana caranya? Karena kadang-kadang Tuhan tidak juga berbicara secara audible, hai anakku, enggak. Tuhan bisa pakai orang sesederhana siapapun, saudara. Kadang dia sudah berbicara kepada kita dengan lembut, kita enggak dengar. Saudara, intinya bahwa hati yang lembut itu bukan soal kata-kata yang lembut atau tingkah laku, tapi hati yang mudah untuk bertobat, contrite spirit. Hati yang mudah untuk ditegur, hati yang mudah untuk disentakkan oleh firman Allah, hati yang mudah ketika ada firman yang mungkin kelihatannya keras tapi itu bagus buat kita. Nah saudara berkata, itu buat aku, itu bagus buat aku, saudara. Ada orang yang saudara dia udah sakit cancer, tapi kemudian kita obati pakai obat-obat di warung, nggak mungkin. Jadi kadang-kala ketika Tuhan tahu bahwa kita sakit rohani, ada sakit di bagian kehidupan rohani kita yang perlu diobati dengan obat-obat yang keras, saudara. Tapi kita nggak mau, saudara. Sehingga ada banyak orang yang menutup ke hati, menutup cara Allah bekerja. Bagaimana mungkin Anda berkata bahwa Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus berhembus, Roh Kudus curahkan kuasamu. Anda tidak pernah ada action apapun ketika menginginkan dia, memberi hati dan meminta supaya memiliki hati yang mudah bertobat, mudah mengerti firman Allah, mudah untuk ditegur, mudah untuk merasa bahwa Tuhan aku salah, aku keliru, aku tadi salah berkata, salah berpikir, salah melakukan sesuatu. Dan Anda mudah untuk kembali kepada Allah. Itu salah satu yang membuat Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Dia banyak keterbatasan, dia seorang raja yang luar biasa diurapi, tapi ada titik-titik terlemah dalam kehidupan dia. Tapi satu yang Tuhan katakan bahwa aku telah menemukan my own heart. Orang pribadi yang dikatakan aku kasihi, dikatakan Daud, aku temukan, saudara. Jadi kalau boleh dikatakan bahwa orang yang memiliki hati yang lembut itu tidak terjadi satu malam. Ketika Tuhan menemukan Anda dan Anda juga berkata, yes aku mau. Apa buktinya? Ketika engkau mengalami masalah yang bertubi-tubi, engkau mengalami masa-masa yang sukar, tapi engkau tetap memiliki hati yang lembut untuk berkata, Tuhan ajar aku lewat masalah ini apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku koreksi. Tuhan, dalam masalah-masalah seperti ini aku tak bergantung kepadamu. Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus aku gak mampu. Dan engkau terus mau untuk dipimpin, terus mau diintervensi dari kuasa ilahi, saudara. Sebab itu yang saya katakan, saya kembali, Daud adalah pribadi yang luar biasa. Pribadi di saat yang sama dia mengalami kekuatan kuasa yang dahsyat, tapi di saat yang sama dengan kelemahan keterbatasannya dia selalu datang merendah di hadapan Tuhan dan berkata, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dia menangis, dia mandi abu ketika dia tahu bahwa dia jatuh dalam dosa, dia salah. Tapi dia tidak tinggal di sana, tapi dia bangkit kembali. Dia mengharapkan Tuhan, bahkan doa yang paling luar biasa radikal, dia katakan, jangan ambil rohmu. Dia bisa berkata, Tuhan jangan ambil kekuasaanku, jangan ambil tahtaku, tolong nanti orang rakyat meninggalkan aku. Dia tidak berdoa seperti itu, tapi dia berdoa, jangan ambil rohmu. Karena dia tahu bahwa secara fisik dia bisa menjadi raja, secara fisik dia bisa melakukan apa saja, tapi tanpa urapan, tanpa Roh Kudus, tanpa Allah di dalamnya, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Sama dalam kehidupan kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan yang memiliki hidup kita dan kita mengizinkan dia bekerja sepenuhnya, dan benar-benar dia bisa koreksi kita, dia bisa tegur kita, dia bisa kasih warning kepada kita, dan kita menerima, itu artinya kita menjadikan dia raja, kita menjadikan dia segala-galanya. Sehingga firman Allah yang kita baca tadi bahwa sampai kita memperoleh seluruh karya penebusan, seluruh, saudara,
Dan kemudian dikatakan, kemudian kita boleh dikatakan hak milik untuk menjadi anak Allah itu benar-benar sah Anda dan saya. Hari ini berapa di antara saudara di masa musim pandemi ini, tapi Anda berkata, Roh Kudus ampuni aku mungkin banyak kali cuekin, aku banyak kali enggak mengizinkan engkau bekerja, aku banyak kali hanya menjadi Kristen saja, even sudah melayani, tapi kita tidak memberi waktu, tidak memberi hati, dan tidak mengizinkan Tuhan intervensi. Mungkin kadang kita kelihatannya kita mengikut Tuhan, tapi kita sedang memiliki hati yang keras, tidak mau dikasih tahu. Berulang-ulang Tuhan udah kasih tahu, jangan jalan ke sana nak, di sana berbahaya, tapi kita terus saja. Sekali dua kali dia kasih kesempatan, sekali dua kali dia bisa kasih mujizat pertolongan, tapi kadang-kadang tidak selalu. Kadang firman Allah berkata bahwa anak yang dikasih juga dia akan didik, dia akan ajar, supaya kita tahu bagaimana kita mesti kembali kepada pemilikan Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, saudara. Hari ini berapa di antara saudara yang mau sepakat untuk berkata, Roh Kudus aku mau, bukan hanya menjadi Kristen, tapi mengingat seluruh penebusan itu harus menjadi bagian hidupku dengan jaminan yang telah diberikan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Dan engkau mau menerima dia sebagai pribadi, talk to him, menghargai dia, dan belajar memiliki hati yang lembut untuk berjalan bersama dengan dia. Jika itu doa saudara bersama dengan saya, mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus ampuni kami. Banyak kali kami salah, banyak kali kami cuekin, banyak kali kelihatannya kami sudah sungguh-sungguh, tapi kadangkala kami tidak mengizinkan engkau 100%, bahkan 1000, bahkan seluruh hidup kami totalitas hanya milikmu. Ampuni kami, ampuni hambamu, ampuni seluruh kami yang mendengarkan siaran ini. Biar hari ini kami boleh mengalami pemulihan hubungan, di mana kami berjalan dengan engkau dekat dan engkau berjalan bersama dengan kami, sehingga seluruh kepenuhan Kristus boleh nyata sampai kami sepenuhnya dinyatakan menjadi milik kepunyaan Allah. Demi nama Yesus kami ucap syukur. Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami. Terpuji namamu, kami memiliki hati yang lembut, bisa mendengarkan suaramu dan mentaatinya. In Jesus name everyone say amen. Amen. Have a great Sunday. God bless you. Terima kasih untuk setiap waktu telah diberikan kepada Revival Worship Church untuk Bapak Ibu Saudara boleh bergabung dan tidak bosan-bosan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di dalam Revival Worship Church. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah bagian dari ibadah, tidak ada paksaan, tidak ada nominal yang dipaksakan untuk kita berikan, tapi semua itu datang dari kerelaan dan kesadaran kita untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Engkau sudah sangat baik, memberkati, menolong, dan campur tangan dalam seluruh hidup kami. Dan kami ingin memberikan persembahan yang merupakan berkat daripada Tuhan. Kami ingin memberikan perpuluhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lewat taburan berkat yang Kau berikan kepada kami. Dan kami ingin mempersembahkannya bagi Engkau, biar Engkau memberkati semuanya. Engkau sendiri yang mengupahi dan memberkati dengan limpahnya. Demi nama Yesus, semua yang percaya dengan sukacita kita memberikan persembahan. Katakan amin. Bapak Ibu boleh mentransferkan ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama bergabung, welcome to Reward Church. Kami sangat senang sekali boleh bergabung bersama. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk tertanam dan bertumbuh bersama, Bapak Ibu boleh mengirimkan nomor Anda lewat WhatsApp yang tertera, supaya kami rindu untuk mengenal Bapak Ibu Saudara dan kita boleh saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu yang memiliki beban doa atau ada keluarga yang sedang sakit, mengalami masalah dan pergumulan-pergumulan yang lain, saudara boleh mengirimkan beban doa dengan lewat WhatsApp yang tertera di layar ini. Sekali lagi, jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini, karena Tuhan masih bekerja dan Dia berkuasa. Firman Allah berkata, Dia hidup, selalu ada hari esok. Sampai bertemu lagi dalam ibadah berikutnya, baik revival service maupun dalam miracle service. Ada doa malam dan juga ada reward kids setiap hari Minggu jam 11.15 bersama kakak-kakak akan melayani untuk anak sekolah minggu. Dan juga ada pemuritan dan ada ibadah-ibadah yang lain. Saya rindu dan kami rindu, Pastor Dave bersama saya Jacqueline, kami rindu untuk kita boleh bergandengan tangan bersama melayani Tuhan
dan membagikan kabar baik. Never giving up. Sampai bertemu. God bless you. As always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di akhir daripada ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, maka kita saudaraku akan menerima berkat daripada Tuhan. Maka itu saat ini kita boleh mengangkat kedua tangan kita untuk kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir daripada ibadah ini. Kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dan meteraikan setiap firman Tuhan yang Tuhan telah sampaikan. Meteraikan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, biar Engkau sendiri yang melepaskan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Tuhan akan buat berhasil. Tuhan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.